Sementara itu, pemirsa, setelah jaringan listrik dan komunikasi diputus oleh pihak Israel dan memblokade komunikasi warga Gaza dengan dunia internasional, kini jaringan komunikasi di wilayah Gaza mulai pulih meski masih terdapat berbagai gangguan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Paltel Group, penyedia layanan telekomunikasi di wilayah itu. Melalui akun media sosial X, Paltel mengkonfirmasi layanan telepon rumah, seluler hingga internet yang terganggu sejak Jumat 27 Oktober lalu perlahan mulai pulih. Pihaknya berupaya sesegera mungkin memperbaiki kerusakan pada infrastruktur komunikasi yang hancur akibat serangan Israel. Sementara itu, pagi tadi Paltel kembali mengumumkan akses komunikasi di Gaza kembali mengalami gangguan. Terlebih di wilayah utara jalur Gaza, pihaknya pun berupaya mencari solusi agar warga Palestina, khususnya di Gaza, bisa tetap berkomunikasi dengan dunia luar. Pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di jalur Gaza, kita terhubung dengan Muhammad Hussein, jurnalis dan aktivis lembaga INH yang saat ini berada di Gaza. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Hussein. Selamat siang waktu Gaza, Palestina, Mbak Stefani. Baik, Mas Hussein, bisa Anda ceritakan saat ini Anda tepatnya berada di mana dan bagaimana kondisi terkini di tempat Anda berada atau di tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, saat ini saya sedang berada di kota Khan Yunis, jalur Gaza, bagian selatan. Dan sejak tadi pagi, deru suara drone, pesawat tanpa awak Israel, dan juga diiringi oleh jet-jet tempur ini belum berhenti dan sesekali meluncurkan misil-misilnya, roket-roketnya, dan kita bisa jelas mendengar sejumlah ledakan terjadi dan di berbagai arah. Mentarget rumah-rumah warga sipil seperti yang kita ikuti dari berbagai rilis Kementerian Kesehatan, di mana korban jiwa dan korban luka terus berjatuhan yang berhasil dievakuasi oleh tim evakuasi ke sejumlah rumah sakit yang ada di jalur Gaza. Mas Hussein, apakah saat ini listrik kemudian juga komunikasi sudah bisa lancar di sana? Untuk jaringan listrik sebetulnya sejak hari ketiga agresi atau sekitar 21 hari yang lalu itu sudah lumpuh total. Jadi sudah tidak ada lagi listrik di jalur Gaza, kecuali memang beberapa rumah yang memiliki solar panel. Seperti tempat saya berada saat ini, kita sudah ada solar panel. Jadi kita memanfaatkan sinar matahari untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Tapi 98% warga Gaza ini sudah tidak memiliki listrik sejak 23 hari terakhir. Adapun jaringan internet memang sempat terputus sejak selama 34 jam 2 hari yang lalu, namun kembali normal. Itu pun dengan catatan itu hanya 10%, kurang lebih 10% jaringan internet yang bisa diakses oleh warga, karena sejak hari ketiga agresi itu semua 90% jaringan internet sudah putus. Jadi ada beberapa provider internet di Gaza ini, tapi yang masih aktif cuma satu, yaitu Paltel tadi itu, milik pemerintah Palestina. Mas Hussein, sempat diberitakan ada 3 relawan asal Indonesia yang hilang kontak. Bagaimana kondisinya saat ini? Ya, alhamdulillah ketiga relawan Indonesia, lembaga mercy yang ada di Rumah Sakit Indonesia sudah bisa dihubungi sejak tadi malam. Kami terus komunikasi dengan mereka. Alhamdulillah kondisi mereka baik-baik saja. Memang putusnya kontak atau hilangnya kontak para relawan tidak hanya terjadi pada 3 orang tersebut, bahkan saya pun dan 1 relawan lagi juga hilang kontak karena saat tadi itu ketika 34 jam seluruh jaringan internet maupun jaringan seluler itu diputus oleh Israel. Baik, Mas Hussein, apakah saat ini bantuan sudah mulai bisa masuk ke jalur Gaza? Masih sangat minim. Terakhir kemarin ada 33 truk bantuan lagi yang masuk ke Gaza, tapi itu sangat jauh dari kebutuhan minimum yang harus dimasukkan ke wilayah Gaza. Untuk gambaran,
dalam kondisi normal tidak ada serangan ke Gaza, 2,3 juta warga Gaza ini membutuhkan per harinya itu minimal 500 truk logistik per hari. 500 truk logistik. Nah, sudah 24 hari ini tidak ada yang masuk kecuali hanya sekitar 60 truk logistik. Jadi harusnya per hari itu minimal 500 truk, 24 hari ini baru masuk sekitar 60 truk logistik, dan ini sangat jauh dari kebutuhan minimum yang harus terima oleh warga Gaza. Baik, Mas Hussein, tentunya kita doakan bersama agar agresi Israel ke Gaza segera dihentikan dan bantuan bisa masuk untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Terima kasih Mas Hussein sudah bersedia meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore.